Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Malasari dari Prodi Akuntansi Lembaga Keuangan Syariah, Fakultas Vokasi Universitas Mayasari Bakti dengan NIM 2420111305. Video ini dibuat untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah Matematika Keuangan Syariah dengan dosen pengampu Parijalul Khair SEME. Sistem keuangan syariah merupakan suatu alternatif sistem ekonomi yang berbasis pada prinsip-prinsip hukum Islam yang dirancang untuk menghindari praktik-praktik yang tidak sesuai dengan ajaran agama seperti riba atau bunga, goror atau ketidakpastian, dan maisir atau perjudian. Dalam konteks ini terdapat berbagai instrumen keuangan yang diterapkan dalam kegiatan ekonomi yang secara keseluruhan berupaya untuk menciptakan keadilan, transparansi, dan keberlanjutan ekonomi. Yang pertama adalah kod atau pinjaman. Pengertiannya menurut Fatwa Dewan Syariah Nasional nomor 79 DSN MUI garis miring 3 garis miring 2011 mengartikan suatu akan penyaluran dana oleh lembaga keuangan syariah kepada nasabah sebagai utang piutang dengan ketentuan bahwa nasabah wajib mengembalikan dana tersebut kepada lembaga keuangan syariah atau LKS pada waktu yang disepakati. Landasan hukumnya terdapat dalam firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surah Al-Baqarah 2 ayat 282 yang artinya, "Hai orang-orang yang beriman, jika kamu bermuamalah tidak secara tunai sampai waktu tertentu, buatlah secara tertulis." Macam-macam akad kod ada dua. Yang pertama akad kod untuk tujuan sosial dan yang kedua adalah akad kod untuk tujuan komersil. Akad kod untuk tujuan sosial adalah akad kod yang tidak boleh menggunakan dana nasabah. Dana kod dapat bersumber dari bagian modal LKS, keuntungan LKS yang disisihkan, dan lembaga lain atau individu yang mempercayakan penyaluran infaknya kepada LKS. Yang kedua adalah akad kod untuk tujuan komersil, menggunakan akad-akad muawadhah atau pertukaran dan dapat bersifat komersil. Keuntungannya bukan berasal dari akad kod, karena pengembalian uang tidak boleh dilebihkan, tetapi berasal dari akad muawadhah. Transaksi lain yang dimaksud adalah rahan atau gadai emas, pembiayaan urusan haji lembaga keuangan syariah, pengalihan utang syariah, syariah charge, syariah card, dan anjak piutang syariah. Yang kedua adalah wadiah atau titipan. Wadiah itu diambil dari lafaz wad al-syai atau menitipkan sesuatu dengan makna meninggalkannya. Wadiah adalah titipan atau simpanan, yakni nasabah menyimpan uang di LKS atau BS dengan tujuan agar lembaga keuangan syariah atau bank syariah bertanggung jawab menjaga titipan ini dan menjamin pengembaliannya apabila nanti akan diminta kembali. Landasan hukumnya firman Allah Subhanahu wa taala Quran An-Nisa ayat 29 yang artinya, "Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan cara batil kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu." Syarat wadiah ada dua. Yang pertama, barang titipan tidak boleh digunakan tetapi ada biaya penitipan. Yang kedua, boleh digunakan seizin pemilik barang, tetapi nanti harus dikembalikan secara utuh. Keuntungan dari penggunaan barang adalah milik lembaga keuangan syariah atau bank syariah dan dapat diberikan kepada pemilik barang sebagai bonus, tetapi tidak disyaratkan di awal. Skema wadiah yang pertama, nasabah menitipkan barang kepada bank syariah dengan fee penitipan barang, kemudian bank syariah mengembalikan barang titipan kepada nasabah ketika diminta kembali. Kemudian skema yang kedua adalah nasabah menitipkan barang atau uang dengan fee penitipan barang, kemudian oleh bank disalurkan untuk dunia usaha, lalu ada bagi hasil pemanfaatan, kemudian bank memberikan bonus kepada nasabah atas titipan barang yang digunakan untuk dunia usaha. Perbandingan wadiah dan kod, pertama dari sisi kepemilikan, wadiah tidak pindah sedangkan kod pindah sementara. Dari sisi menggunakan barang titipan, kalau wadiah tidak boleh tanpa seizin pemilik, sedangkan kod boleh. Dari sisi barang yang dikembalikan, dari wadiah sama barangnya, bentuk dan juga nilainya. Sedangkan kod tidak sama tetapi senilai dengan barang yang dipinjam.
Dari sisi akad profit, kalau wadiah boleh ada imbalan atau bonus, sedangkan qard tidak boleh ada bonus. Yang ketiga adalah jual beli. Jual beli adalah pertukaran antara harta dengan harta dan saling berpindah kepemilikan. Landasan hukum dalam Al-Quran Al-Baqarah ayat 275, wa ahalallahu al-bai'a wa harama riba, dan Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Kemudian riba dalam jual beli. Riba berarti tambahan. Hal ini menunjukkan bahwa riba tidaklah berlaku pada setiap tambahan pada barang yang khusus, yang disebut barang ribawi. Apa itu barang ribawi? Barang yang dapat menyebabkan terjadinya riba jika terjadi kelebihan dalam pertukarannya dan nilainya seperti jual beli. Barang ribawi diantaranya emas, perak, gandum halus, gandum kasar, kurma, dan garam. Salah satu pendapat menyimpulkan bahwa emas dan perak adalah alat tukar sesuai fungsi dari mata uang. Oleh karena itu, mata uang digolongkan sebagai barang ribawi, seperti emas dan perak. Adapun 4 komoditas lainnya merupakan makanan yang dapat ditakar dan ditimbang seperti daging dan beras. Jenis-jenis jual beli. Yang pertama, jual beli inah. Menurut hadis riwayat Abu Daud nomor 3462, dijelaskan bahwa jual beli inah terjadi apabila seorang menjual barang secara tidak tunai kepada seorang pembeli, kemudian dia membeli kembali barangnya dengan harga yang lebih murah. Yang kedua adalah jual beli muzabanah dan muhalaqalah. Menurut hadis riwayat Bukhari nomor 2185 dan Muslim nomor 1542, muzabahah adalah barang yang tidak diketahui takaran, timbangan, dan jumlahnya. Kemudian barang tersebut ditukar dengan barang yang sudah jelas takaran, timbangan, dan jumlahnya. Yang ketiga, jual beli daging hewan. Menurut hadis riwayat Malik dan dalam Muwatta'nya, salah satu kegiatan jual beli daging hewan yang mengandung riba adalah menukar kambing yang masih hidup dengan daging kambing. Yang keempat, jual beli riba yaitu jual beli dengan utang. Contohnya kegiatan ini, jual beli dengan utang yaitu apabila A membeli barang dengan jatuh tempo tetapi barang tersebut belum diserahkan. Ketika jatuh tempo barang tersebut belum jadi, A menjual barang itu kembali kepada B dengan tambahan. Akad dalam jual beli. Yang pertama ada al-bar'i, nakdan, muajjal, dan taksid. Al-bar'i berarti jual beli dengan cara nakdan atau penyerahan barang dan uang tunai saat akad. Muajjal, penyerahan barang saat akad, uang pada akhir periode. Taksid, penyerahan barang saat akad, kemudian uang dicicil beberapa kali. Yang kedua adalah murabahah, akad pembelian barang oleh satu pihak untuk kemudian dijual kepada pihak lain yang telah mengajukan permohonan pembelian terhadap suatu barang dengan keuntungan atau tambahan harga yang transparan. Yang ketiga adalah salam. Pada pelaksanaan akad salam, barang yang diperjualbelikan belum ada sehingga penyerahan uang saat akad, namun barang yang diperjualbelikan akan dibuat dan diserahkan secara tangguh. Yang keempat adalah istisna, yaitu pada akad istisna ini kontrak seperti salam, namun pembayarannya dengan cara dicicil. Perbandingan akad murabahah, salam, dan istisna. Akad murabahah dalam penyerahan barang itu saat akad, dalam pembayaran bisa langsung saat akad dan juga bisa dibayar bank angsur. Akad salam, penyerahan barangnya sekarang belum ada, nanti diserahkan, pembayarannya saat akad. Akad istisna, penyerahan barangnya sekarang belum ada, nanti diserahkan, pembayaran barang dicicil sesuai dengan bertahap pengerjaan. Contohnya, seorang nasabah melakukan transaksi murabahah dan wakalah atau perwakilan dengan LKS untuk membeli mobil seharga 200 juta dengan diskon sebelum akad 10%. Bank mengenakan biaya pengurusan sebesar 5 juta dan margin keuntungan 20% dari harga perolehan. Pada kasus ini, nasabah membayar uang muka sebesar 25 juta dan angsuran per bulan selama setahun. Pembelian barang dilakukan secara wakalah, yakni LKS memberikan uang kepada nasabah untuk membelinya sendiri di pemasok. Berapakah harga jualnya dan berapa angsurannya? Harga perolehannya sama dengan 200 juta dikali 10% ditambah 5 juta sama dengan 185 juta.
Harga jual pada nasabah 185 juta dikali 20% sama dengan 222 juta. Angsuran per bulannya yaitu sama dengan pokok ditambah margin. Sama dengan 185 ditambah 20% dikali 185 dikurangi biaya mukanya 185 juta dikurangi biaya mukanya itu adalah 25 juta dibagi 12 sama dengan 197 juta. Kemudian dibagi 12 sama dengan 16 juta 416.007 16,4167 atau 16.426.667 rupiah. Angsuran untuk membayar pokoknya sama dengan 185 juta dikurangi 25 juta, yang itu biaya di mukanya 25 juta dibagi 12 dibagi 12 sama dengan 13.333.333 rupiah. Angsuran untuk membayar marginnya dari tadi harga jual kepada nasabahnya sebesar 222 juta dikurangi harga perolehannya 185 dibagi 12 sama dengan 37 dibagi 12 ya, sama dengan 3.083.333 rupiah. Jadi harga jualnya yaitu 222 juta dan besaran angsurannya adalah 16.426.667 yang terdiri dari 13.333.333 rupiah untuk membayar pokok dan 3.083.333 untuk membayar margin. Ini bisa diambil rumusnya, misalnya PB adalah harga perolehan atau beli dari penjual, PJ adalah harga jual dari bank kepada nasabah, D adalah diskon dari penjual, A adalah biaya administrasi, M adalah margin keuntungan bank, U adalah uang muka dari nasabah, dan A adalah besar angsuran per bulan, harga jual dari bank ke nasabah, dan angsuran nasabah. Nah, bisa diambil, dilihat untuk rumusnya ya. PJ sama dengan dalam kurung PB dikali 1 dikurangi D ditambah A dalam kurung dikali kembali 1 ditambah M. Maka A sama dengan PJ dikurangi U dibagi 12. Yang keempat, mudorobah. Yang keempat adalah tabungan mudorobah. Pengertiannya, mudorobah atau trustee profit sharing adalah investasi antara dua pihak, yaitu pemilik modal dan pengusaha. Modal diberikan seluruhnya oleh pemilik modal, modal diberikan keuntungan dibagi dua antar dua pihak, sedangkan kerugian ditanggung oleh pemilik modal saja, atau ada dua bentuk investasi di sini, yaitu ada atau tidaknya persyaratan yang diberikan pemilik modal kepada pihak bank dalam mengelola hartanya. Landasan hukumnya tabungan mudorobah itu, para imam mazhab sepakat bahwa hukum mudorobah adalah boleh, walaupun di dalam Al-Quran tidak ada secara khusus menyebutkan tentang mudorobah dan lebih mencerminkan anjuran untuk melakukan usaha. Hal ini tampak dalam ayat dan hadis sebagai berikut. Dan orang-orang yang berjalan di muka bumi mencari sebagian karunia Allah yang terdapat dalam surah Al-Mujammil ayat 20. Tabungan mudorobah penerapannya pada lembaga keuangan syariah atau bank syariah. Pertama, dari pembentukannya, perusahaan dapat dimiliki seseorang atau sekumpulan orang atau badan usaha. Keuntungan dan kerugian dibagi secara bersama antara pemilik modal dan juga pemilik modal sesuai dengan proporsi kepemilikan modalnya yang diakadkan. Pengumpulan dananya bisa melalui giro, tabungan, dan deposito. Penggunaan dananya, nasabah menitipkan dana, lalu lembaga keuangan syariah atau bank syariah menggunakan dana tersebut dengan persyaratan syariah. Kerugian ditanggung oleh pemilik modal atau nasabah.
Tidak ada ganti rugi karena pada dasarnya akad ini bersifat amanah, kecuali akibat dari kesalahan disengaja, kelalaian, atau pelanggaran kesepakatan. Keuntungan atau nisbah adalah jumlah yang didapatkan sebagai kelebihan dari modal. Keuntungan harus dibagi secara proporsional kepada kedua belah pihak, dan proporsi nisbah keduanya harus dijelaskan pada waktu melakukan kontrak. Pembagian keuangan harus jelas dan dinyatakan dalam bentuk persentase seperti 50 berbanding 50, 60 berbanding 40, 70 berbanding 30, atau bahkan 99 berbanding 1 menurut kesepakatan bersama. Jenis-jenis mudharabah yang pertama ada mudharabah mutlaqah, yaitu mudharabah mutlaqah, mudharabah tanpa syarat. Pekerjaannya itu bebas mengolah modal itu dengan usaha apa saja yang menurut perhitungannya akan mendapatkan keuntungan dari arah mana saja yang diinginkan. Yang kedua ada mudharabah muqayyadah, yaitu mudharabah muqayyadah adalah penyerahan modal dengan syarat-syarat tertentu. Pekerja mengikuti syarat-syarat yang dicantumkan dalam perjanjian yang dikemukakan oleh pemilik modal. Mudharabah muqayyadah dalam praktik perbankan syariah kini dikenal dalam dua bentuk mudharabah muqayyadah, yaitu yang pertama mudharabah muqayyadah on balance sheet, yaitu investasi terikat, aliran dana dari sohibul mal kepada mudharib, dan sohibul mal mungkin mensyaratkan dananya hanya boleh dipakai untuk pembiayaan di sektor tertentu, misalnya pertanian dan juga pertambangan. Yang kedua mudharabah muqayyadah off balance sheet, yaitu jenis mudharabah di mana penyaluran dana mudharabah langsung kepada pelaksana usahanya, di mana bank bertindak sebagai perantara atau arranger yang mempertemukan antara pemilik dana dengan pelaksana usaha. Pemilik dana dapat menetapkan syarat-syarat tertentu yang harus dipatuhi oleh bank dalam mencari kegiatan usaha yang akan dibiayai oleh pelaksana usahanya. Perbandingan wadiah dan juga mudharabah. Dalam kriterianya sifat dananya, wadiah adalah titipan, sedangkan mudharabah adalah investasi. Dari penarikan, kalau wadiah dapat setiap saat, sedangkan mudharabah periode tertentu. Dari segi insentif, kalau wadiah bonus jika ada, kalau mudharabah bagi hasil. Dalam segi pengembalian, kalau wadiah kembali 100%, sedangkan mudharabah tidak dijamin 100%. Contohnya, suatu produk bank syariah adalah wadiah mudharabah dengan syarat sebagai berikut. Setoran awal 25 juta, saldo minimum 25 juta, biaya penutupan 100.000. Dari tiring saldonya, ini kurang sampai dengan kurang IDR 25 juta, wa'ad nisabah 0% ya. Jika IDR-nya 25 juta sampai dengan kurang dari 250 juta, nisbahnya 9%. Jika dari 250 juta sampai dengan 1 miliar, wa'ad nisabahnya 29%. Dari 1 miliar sampai dengan 10 miliar, wa'ad nisabahnya 39%. Dari 10 miliar sampai dengan 25 miliar, wa'ad nisabahnya 46,5%. Dan lebih dari 25 miliar, wa'ad nasabahnya 49%. Sedangkan rekening ASI dalam 2 bulan adalah sebagai berikut. Dari tanggal 3, saldonya 1 miliar 200 juta. Dari tanggal 15, ada 2 miliar 500 juta. Tanggal 27, 270 juta. Kemudian tanggal 11 bulan tahun 2016 itu 30 juta, tanggal 15 2016 50 juta, tanggal 20 2016 150 juta, dan tanggal 23 bulan 16 saldonya 100 juta rupiah. Jumlah total giro wadiah mudharabah rata-rata per bulan yang dimiliki Bank Syariah adalah pada Desember 2015 dan Januari 2016 masing-masing adalah 536 miliar 456 juta 100.238 rupiah dan 24 miliar 829 juta 817.593 rupiah. Apabila dibandingkan, hasil dari giro ini merupakan 30% dan 45% dari total untuk Desember 2015 dan Januari 2016.
Nah, maka diminta tentukanlah bonus yang diterima ASI untuk kedua bulan sesudah dikurangi PPh 20%. Nah, jika dilihat dalam tabel sudah dicantumkan saldo dan juga tanggalnya dari tabungan ASI ini. Dari contoh tadi, 1 miliar lebih kecil dari U1, lebih kecil dari 10 miliar, sehingga nisbah Desember adalah N1 sama dengan 39%. Sedangkan 25 juta lebih kecil dari U2, lebih kecil dari 250 juta, sehingga nisbahnya Januari adalah N sama dengan 9%. Misalnya XI adalah rata-rata total tabungan bulan ke-1 dan YI adalah laba hasil investasi yang dibagikan bulan ke-1, di mana kalau dari soal Y1 sama dengan 30%, X1 dan X2 sama dengan 45% dikali 2. Maka bonus yang didapatkan ASI adalah, di sini dilihat dari rumus berikut, ya, 1 dikurangi 20% sama dengan 184,77 dikali 10 pangkat 6. Jadi ASI akan mendapatkan bonus sebesar 184.770.000 rupiah. Yang kelima, pembiayaan musyarakah. Definisinya al-syirkah menurut para ulama aliran fikih diakomodir oleh fatwa DSN MUI. Fatwa dalam kaitannya dengan pembiayaan mengartikan al-syirkat dengan pembiayaan berdasarkan akad kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu yang masing-masing pihak memberikan kontribusi dana dengan ketentuan dana bahwa keuntungan dan resiko akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan. Jenis pembiayaan musyarakah yang pertama, musyarakah mutanakisoh. Dapat diartikan diminishing atau berkurang. Akad ini diyakini paling dekat dengan semangat tujuan syariah. Musyarakah mutanakisoh adalah kontrak kemitraan antara dua pihak, yakni pihak pertama secara bertahap membeli dari pihak kedua, sehingga kepemilikan pihak kedua berkurang secara bertahap dan akhirnya pihak pertama mendapat seluruh bagian kepemilikan. Contoh pembiayaan musyarakah yaitu kredit pembelian perumahan, kredit pembelian mobil. Jadi akad musyarakah mutanakisoh terdiri atas akad musyarakah atau syirkah dan bank atau jual beli. Kadar atau ukuran porsi kepemilikan aset yang berkurang harus jelas dan disepakati dalam akad. Tahun ke-1 rasio pengembaliannya 0,1, besarnya bagi hasil 45 juta dan besarnya 100 juta. Tahun kedua rasio pengembaliannya 0,1, besarnya bagi hasil 45 juta dari 100 juta. Tahun ketiga sama, tahun ketiga sampai tahun keempat sama, dan tahun keenam rasio pengembaliannya 0,5, besarnya bagi hasil 225 juta dan dari 500 juta. Sehingga total semuanya besarnya bagi hasil 450 juta dan besarnya 1 miliar rupiah. Nah, contohnya adalah Wicaksono melakukan akad musyarakah mutanakisoh dengan lembaga keuangan syariah dalam usaha pembelian ruko atau rumah toko seharga 1,5 miliar. Lembaga keuangan syariah menyediakan 1 miliar, sedangkan Wicaksono menyediakan 500 juta. Modal dari lembaga keuangan syariah akan dikembalikan 10% pada tahun pertama sampai ke-5 dan 50% pada tahun ke-6. Atas usaha Wicaksono, ruko dapat langsung dijual kembali dengan harga 3 miliar, sehingga labanya 1, miliar. Ditetapkan sejak awal, rasio bagi hasil antara lembaga keuangan syariah dan Wicaksono adalah 30 berbanding 70, sehingga jumlah bagi hasil untuk bank syariah adalah 450 juta. Pertanyaan yang mungkin muncul adalah mengapa Wicaksono tidak langsung melunasi asuransi secara sekaligus, karena ia sudah mendapatkan uang dari pembelian ruko. Dalam hal ini, Wicaksono tidak melunasi langsung karena uang tunai yang ia terima akan digunakan untuk investasi yang sejenis atau lainnya, baik melalui bank yang sama maupun yang lain, sehingga optimal jumlah investasi yang dilakukan akan membuat semakin optimal bagi hasil yang diperoleh. Yang keenam adalah profit loss sharing dan revenue sharing. Profit sharing adalah perhitungan didasarkan pada hasil bersih dari total pendapatan setelah dikurang biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh pendapatan. Kerugian bagi pemodal tidak mendapatkan kembali modal investasinya secara utuh atau keseluruhan, dan bagi hasil pengelola modal tidak mendapatkan upah atau hasil dari jerih payahnya atas kerja yang dilakukan.
Revenue sharing adalah perhitungan berdasarkan total seluruh pendapatan yang diterima sebelum dikurangi biayanya. Revenue adalah besaran yang mengacu pada perkalian jumlah output yang dihasilkan kegiatan produksi yang dikalikan dengan harga atau jasa dari suatu produksi tersebut. Contohnya misalnya hasil penjualan barang olahraga sebesar 100 juta, sedangkan modal yang digunakan untuk membeli barang-barang tersebut adalah 70 juta. Pendapatan kotor atau revenue-nya dari usaha jual beli adalah 30 juta. Apabila pendapatan kotor dikurangi biaya-biaya seperti transportasi dan operasional toko sebesar 10 juta, laba bersih yang dihasilkan ada 20 juta. Misalnya nisbah bagi hasil laba adalah 60%. Tentukan nisbah pendapatan atau revenue sharing apabila bagi hasil yang diberikan sama dengan profit sharing. Nah, ini perumusannya sebagai berikut. Misalnya R adalah revenue atau pendapatan, B adalah biaya usaha, dan juga ini sesuai dengan yang dilihat. Karena itu di akhir nisbah untuk revenue sharing-nya adalah NR sama dengan 20 juta dibagi 30 juta dikali 0,6 sama dengan 0,4.